Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Pada video kali ini, aku menyampaikan sedikit materi mengenai business environment atau lingkungan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Septian Rojab dari program studi akuntansi Institut Manajemen Data Indonesia. Untuk itu, mari kita cari tahu mengenai lingkungan bisnis. Dalam memahami dunia bisnis, perlu adanya pemahaman yang mendalam mengenai seluk-beluknya nih. Di antaranya adalah dalam memahami lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis ini dapat diartikan sebagai semua faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha individu yang menghasilkan barang maupun jasa. Dengan memahaminya, pembisnis dapat menganalisa usahanya dengan cermat, menjadikan masyarakat sebagai objek utama dalam produksi, serta mencermati mana yang menjadi kelebihan, kekurangan, peluang, dan juga ancaman bagi bisnisnya. Jadi, apa itu lingkungan bisnis? Untuk pengertiannya banyak sekali nih dari lingkungan bisnis, mulai dari internet, buku, hingga pendapat para ahli mengenai bisnis. Dari beberapa pengertian tersebut, kita akan ambil suatu kesimpulan bahwa lingkungan bisnis ini adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi yang menjadi faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Artinya, lingkungan bisnis ini merupakan jantung dalam dunia bisnis. Keberhasilan dan kesuksesannya adalah hasil dari lingkungan bisnis yang baik tentunya. Selanjutnya, apa saja sih komponen dalam lingkungan bisnis? Nah, menurut para ekonom, lingkungan bisnis dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Apa saja? Yaitu ada lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada lingkungan internal. Lingkungan internal ini lebih kepada elemen-elemen di dalam perusahaan tersebut, dan lingkungan internal dalam sebuah lingkungan bisnis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi 5M, yaitu ada man atau tenaga kerja, money atau modal, material atau bahan baku, mesin atau perlengkapan dan peralatan produksi, dan terakhir yaitu metode atau cara kerja. Di dalam perusahaan, faktor-faktor internal tersebut diproses agar menjadi barang maupun jasa yang akan ditujukan untuk memuaskan kebutuhan konsumen, sekaligus dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini lebih kepada berbagai elemen di luar perusahaan. Dan lingkungan eksternal ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada lingkungan mikro dan lingkungan makro. Untuk lingkungan mikro, ada faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan mikro itu meliputi pemerintah, pemegang saham atau stakeholders, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok, dan juga konsumen. Sementara lingkungan makro itu meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, politik hukum atau pemerintahan, lingkungan sosial kultur, global, dan juga bisnis, teknologi, dan informasi. Semua lingkungan baik internal maupun eksternal setiap saat dapat berubah-ubah sejalan dengan perkembangan waktu. Oleh sebab itu, pengaruh faktor yang satu dengan yang lain terhadap perkembangan perusahaan juga berbeda-beda. Dapat dikatakan bahwa lingkungan internal ini lebih tajam pengaruhnya terhadap perkembangan perusahaan dibandingkan dengan pengaruh faktor-faktor eksternal. Maka, perusahaan harus lebih peka untuk mengikuti faktor-faktor yang terdapat dalam lingkungan internal tersebut tanpa melupakan adanya faktor dalam lingkungan eksternal. Lalu yang terakhir nih, sikap pembisnis seperti apa sih yang harus dilakukan dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis? Nah, untuk para manajer ataupun pembisnis, ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk pengamatan terhadap perubahan dan kompleksitas lingkungan yang berubah, yaitu yang pertama ada pengamatan lingkungan, di mana meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. Yang kedua yaitu menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Setelah mengamati, kemudian manajer menentukan kejadian dan masalah lingkungan apa yang bermanfaat bagi organisasi. Biasanya, manajer menerjemahkan kejadian dan masalah sebagai ancaman atau kesempatan. Dan langkah yang terakhir yang dapat dilakukan yaitu menghadapi ancaman dan kesempatan. Setelah melakukan pengamatan dan penerjemahan, maka manajer melakukan suatu peta keterkaitan atau cognitive maps, merangkum hubungan yang didasari antara faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan organisasi.
Dari berbekal informasi yang dirangkum tersebut, maka manajer dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampak dari ancaman dan penggunaan kesempatan untuk meningkatkan keuntungan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai business environment. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.